Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menghitung reaksi tumpuan, bidang gaya lintang, dan momen dengan 3 beban terpusat. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like di channel ini. Dan mari untuk lebih jelasnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Menghitung reaksi tumpuan, bidang gaya lintang, dan momen dengan 3 beban terpusat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menghitung struktur balok dengan 3 beban terpusat. Suatu soal seperti ini, diketahui suatu struktur balok seperti pada gambar di bawah ini, kemudian kita disuruh menghitung, kemudian disuruh menggambar besarnya reaksi tumpuan, gaya melintang, dan momen. Jadi gambar soalnya seperti ini ada tumpuan sendi, di sini ada tumpuan roll, gayanya ada 3 yaitu P1 ke bawah besarnya 5 kN, kemudian P2 besarnya 7 kN ke atas, kemudian P3 besarnya 6 kN ke bawah. Jaraknya adalah ini ada 1 meter, 3 meter, 3 meter, 1 meter. Nah, maka langkah pertama kita akan menghitung reaksi di tumpuan A vertikal terlebih dahulu, atau di sini adalah AV. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah bahwa jika gaya ini searah dengan jarum jam, maka nanti hasilnya positif. Tetapi kalau nantinya gayanya berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nanti nilainya adalah negatif. Kita mulai menghitung reaksi tumpuannya. Kita tulis di sini adalah sigma M terhadap titik B sama dengan 0. Kenapa? Karena yang akan kita hitung adalah besarnya gaya reaksi di tumpuan A atau RA vertikal. Jadi kalau saya sudah menulis di sini adalah sigma M terhadap B sama dengan 0, maka semua gaya dihitung jaraknya berdasarkan titik B. Jadi seperti ini. Kita hitung yang dari kiri dulu, yang paling jauh yaitu AV. AV terhadap titik B adalah searah jarum jam, ke sana muternya. Karena searah jarum jam berarti nilainya positif. Sehingga AV positif, jaraknya berapa terhadap titik B? Yaitu ini adalah 8. Sehingga AV kali jaraknya 8. Kemudian yang di sebelah kanannya ada gaya P1. P1 terhadap titik B adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jaraknya berapa? 7. Berarti min 7 min P1 kali jaraknya 7. Nah, selanjutnya ada gaya P2 lagi. Gaya P2 ini terhadap titik B itu adalah searah dengan jarum jam, sehingga kita tulis di sini adalah positif. Jaraknya berapa terhadap titik B? 4, sehingga P2 kali jaraknya 4. Kemudian masih ada gaya satu lagi, yaitu gaya P3. Muternya terhadap titik B itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, berarti kita tulis minus. Jaraknya berapa? 1, sehingga min P3 kali jaraknya 1. Setelah itu kita tinggal memasukkan angkanya, yaitu AV kali jaraknya 8, min P1 nya adalah 5, dikalikan jaraknya 7, ditambah P2 nya adalah 7 kali jaraknya 4, kemudian min P3 nya adalah 6 kali jaraknya 1 sama dengan 0, sehingga menjadi AV 5 kali 7 dikurangi 7 kali 4 ditambah 6 kali 1 dibagi 8, sehingga hasilnya menjadi 35 dikurangi 28 plus 6 sama dengan 8, atau sama dengan 13 dibagi dengan 8, yaitu hasilnya
AV atau reaksi di tumpuan A vertikal ketemunya 1,625 kN. Jadi besarnya AV itu ke atas, besarnya adalah 1,625 kN. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya BV atau reaksi di tumpuan B secara vertikal ini. Nah, sehingga untuk menghitung BV maka di sini tulis sigma M terhadap titik A sama dengan 0. Sehingga nanti semua gaya dihitung jaraknya terhadap titik A. Ya. Kita mulai dari yang paling jauh ada BV. BV terhadap titik A ke sana arahnya. Karena berlawanan dengan arah jarum jam sehingga saya tulis di sini adalah min. Min BV kali jaraknya berapa? 8. Kemudian yang selanjutnya ada P3. P3 terhadap titik A muternya ke sana searah jarum jam, berarti positif. Kali jaraknya berapa? Dari titik E ke titik A adalah jaraknya 7. Kemudian P2. P2 muternya ke sana terhadap titik A. Karena berlawanan dengan arah jarum jam sehingga nilainya positif. Jadi min P2 kali jaraknya berapa terhadap titik A, yaitu 4. Kemudian masih ada satu gaya lagi yaitu P1. P1 terhadap titik A muternya ke sana berarti positif karena searah dengan jarum jam. Sehingga saya tulis plus P1 kali jaraknya ini ke sini adalah 1 sama dengan 0. Sehingga tinggal kita masukkan min BV kali 8 ditambah P3-nya 6 kali 7 ditambah P2-nya 7 dikalikan 4 ditambah P1-nya 5 kali 1 sama dengan 0. Sehingga BV sama dengan 6 kali 7 dikurangi 7 kali 4 ditambah 5 kali 1 dibagi 8. Sehingga hasilnya 42 min 28 plus 5 dibagi 8. Sehingga di sini ketemunya 19 dibagi dengan 8. Sehingga hasil reaksi di tumpuan B vertikal atau BV sama dengan 2,75 kN. Sehingga AV-nya sudah ketemu, BV-nya juga sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, untuk melihat apakah hitungan reaksi tumpuan kita sudah betul, maka harus kita kontrol terlebih dahulu. Caranya kontrol bagaimana? Maka kita lihat dengan soalnya, yaitu bahwa gaya reaksi harus sama dengan gaya aksi, atau gaya yang ke bawah ya harus sama dengan gaya yang ke atas. Sehingga di sini kita tulis gaya yang ke atas ada apa saja? Yang ke atas ada AV, ada BV, ada P2. Sehingga nanti harus sama hasilnya dengan gaya yang ke bawah, P1 ditambah dengan P3. Kita cek coba, jadi AV-nya 1,625 ditambah BV-nya 2,375, kemudian P2-nya 7 harus sama dengan P1 5 ditambah P3 6. Nah, ternyata hasilnya sudah sama, yaitu 11. Berarti hitungan reaksinya itu adalah sudah betul. Berarti konstruksi ini adalah sudah seimbang. Nah, kalau sudah kita kontrol, maka selanjutnya kita akan menghitung momen. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau konstruksinya seperti ini, maka nanti momennya adalah kalau di titik C itu positif, di titik E itu adalah juga positif, di titik D negatif. Momen titik A 0, momen di titik B juga 0. Jadi seperti ini, MA 0, MB juga 0. Kita hitung momen di titik C. Momen titik C paling mudah ngitungnya dari kiri. Sehingga dari kiri ini ada gaya AV kali jaraknya berapa? 1. Sehingga kita masukkan AV kali jaraknya 1. Ingat bahwa momen itu adalah perkalian antara gaya dengan jaraknya. Nah, AV-nya berapa kita masukkan? AV-nya 1,625 dikalikan 1 sama dengan 1,625 kN. Nah, MC juga bisa kita hitung dari sebelah kanan. Sekaligus untuk ngecek apakah hitungan kita sudah betul atau belum. Maka kalau kita hitung dari kanan, dari
yang jauh dulu, di sini ada gaya BV. BV terhadap titik C jaraknya berapa? 7, berarti BV kali jaraknya 7, kemudian dikurangi P3 kali jaraknya adalah 6, kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini gayanya ke atas, menjadi P2 kali jaraknya terhadap C adalah 3. Kita masukkan 2,375 dikalikan 7, min P3-nya 6 kali 6, plus P2-nya 7 kali 3, sehingga momen di titik C jika dihitung dari sebelah kanan juga ketemunya 1,625 kN. Sehingga dari kanan dan dari sebelah kiri momen di titik C sudah sama, berarti sudah betul. Selanjutnya kita hitung momen di titik D. Momen di titik D jika dari sebelah kiri, maka kita hitung dari sebelah kiri ada gaya apa? AV. AV kali jaraknya berapa terhadap titik D? Adalah 4, sehingga AV kali jaraknya 4 dikurangi P1 kali jaraknya 3. Tinggal kita masukkan AV-nya 1,625 kali 4 dikurangi P1-nya adalah 5 kali jaraknya 3, sehingga menjadi min 8,5 kN. Ini kalau dari kiri. Kita cek apakah sudah sama. Kalau dari kanan, kita lihat dari kanan MD dari sebelah kanan, berarti dari sini ada gaya apa? AV, BV, maaf, jadi BV ya. BV kali jaraknya terhadap titik D itu adalah 4. Jadi BV kali 4, kemudian dikurangi P3 kali jaraknya berapa? 3. Kita masukkan menjadi 2,375 ini ya, maaf. 2,375 kali 4 dikurangi P3-nya adalah 6 dikalikan dengan 3, sehingga menjadi 9,5 dikurangi 18, sehingga hasilnya juga min 8,5 kN. Sehingga momen di titik D dihitung dari sebelah kiri min 8,5, dihitung dari sebelah kanan juga min 8,5, berarti sudah betul. Sekarang tinggal momen di titik E ini. Nah, biar mudah kita hitung dari sebelah kanan saja. Dari sebelah kanan momen titik E itu adalah apa ini? Gaya apa? BV atau RBV kali jaraknya 1. Sehingga tinggal kita masukkan di sini ya. BV kali jaraknya 1. BV-nya berapa tadi sudah ketemu? 2,375 kali 1, sehingga ketemunya 2,375 kN. Berarti semua momennya juga sudah kita hitung. Selanjutnya kita tinggal menggambar baik itu bidang D dan bidang M. Kita catat di sini yang sudah kita hitung baik AV, BV, dan momennya. Kemudian yang selanjutnya untuk menggambar tentu saja kita harus menentukan skalanya terlebih dahulu. Skala gaya dan skala jarak. Biar mudah nanti skala jaraknya setiap 1 meter kita buat 1 cm. Begitu juga untuk skala gayanya 1 kN kita hitung juga 1 cm. Maka yang harus kita gambar pertama yaitu di sini adalah gambar bidang D terlebih dahulu. Nah, untuk menggambar bidang D kita buat garis netral terlebih dahulu ini sini. Buat garis netral ke sana, kemudian dari sebelah kiri kita gambar dulu. Dari sebelah kiri di titik A itu ada gaya apa? Di titik A ini ada gaya AV ini. Gaya AV. Gaya AV itu ke atas atau ke bawah atau ke atas ternyata. Ke atas ya kita ngikuti dari garis netral ke atas. Besarnya berapa AV? Besarnya adalah 1,625. Skalanya adalah tadi 1 kN 1 cm, berarti ini 1,6 cm. 1,6 cm ke sana, kemudian kita tarik ke sebelah kanan. Di sini ada titik C. Titik C, di titik C itu ada gaya. Gaya apa? P1. Besarnya berapa? 5. Gayanya kemana? Ke bawah. Berarti kita hitung ke sini 5 cm. Ya. Kita gambar, kita lukis ke sini 5 cm. Sudah, kita tarik ke kanan lagi. Kita tarik ke kanan di titik D itu ada gaya ke atas. Besarnya berapa? 7 kN, berarti 7 cm. 7 cm sudah ketemu di sini. Kita tarik ke kanan lagi di
titik E ini ada gaya P3, besarnya berapa? 6. Nah, kita lukis, kita gambar, kita ukur dari sini, kita hitung sebesar P3 6 cm. Nah, setelah ini 6 cm, sudah kita tarik ke kanan, maka sisanya ini harus ketemu besarnya reaksi di tumpuan B vertikal atau BV. Berapa tadi BV-nya? 2,375 ya. Kita bulatkan menjadi 2,3. Jadi di sini harus ketemu 2,3. Kalau tidak ketemu 2,3 berarti gambarnya salah. Kalau sudah, tinggal kita kasih tanda. Yang di atas garis netral kita kasih tanda positif. Kasih tanda positif, kemudian garisnya adalah vertikal. Ini kita arsir vertikal. Kemudian yang di bawah garis netral kita kasih tanda negatif, ini kasih tanda negatif, kasih tanda negatif, kemudian arsirannya adalah horizontal atau mendatar di sini juga ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan gambar bidang D atau gambar bidang gaya melintang. Yang selanjutnya kita akan menggambar bidang momennya atau bidang M-nya. Sama, jadi pertama harus kita garis netralnya dulu seperti ini. Garis netral harus kita ingat kalau momennya adalah positif, gambarnya di bawah garis netral. Kalau momennya negatif, kita gambar di atas garis netral. Sehingga kebalikan dari gambar bidang D. Momen titik A 0 kita kasih di sini. Momen titik C itu berapa? Momen titik C tadi sudah dihitung 1,6, berarti di sini kita ukur 1,6 cm. Kemudian momen di titik D karena negatif berarti di atas. Berapa besarnya momen di titik D itu? Ternyata momen D itu ada 8,25. Kita bulatkan di sini menjadi 8,2 cm. Kemudian momen di titik E adalah 2,3. Kita ukur dari sini ke sini adalah 2,3, dan momen di titik B0 berarti di sini tinggal kita hubungkan dengan garis ke sana, dihubungkan seperti ini, kemudian kasih tanda yang di atas adalah negatif, kita arsir ya, diarsir horizontal atau mendatar. Kemudian yang di bawah garis netral itu tandanya positif, berarti diarsir tegak atau vertikal. Jadi seperti ini. Ini gambar bidang momennya. Yang ini tadi gambar bidang D atau bidang gaya melintang. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan like di channel ini. Selamat berjumpa lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.